Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi pada mata kuliah pemasaran industri. Kali ini kita masuk ke materi ke-10 yaitu strategi dan perencanaan harga. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi untuk menetapkan harga. Faktor-faktor tersebut antara lain bagaimana nilai pelanggan. Jadi pelanggan itu mempersepsikan sesuatu terhadap nilai, mempersepsikan suatu produk terhadap nilai. Kemudian berikutnya adalah persaingan. Nah, persaingan ini itu cukup berpengaruh terhadap permintaan produk. Nah, serta persaingan produk yang ditawarkan dengan produk substitusi. Produk substitusi itu apa? Produk yang saling menggantikan ya. Kemudian biaya, ada biaya tetap dan biaya variabel, kemudian ada permintaan, ada pricing objectives, kemudian ada dampak terhadap produk lain. Jadi suatu produk itu dapat meningkatkan kemungkinan konsumen yang sama untuk membeli produk lainnya. Contohnya, misalkan kita mau membeli deterjen. Nah, ketika kita sudah beli deterjen, oh ada yang kurang nih, saya mau beli softener dan atau pewangi gitu. Oh ada yang kurang nih, saya ingin membeli semprotan untuk sebelum setrika gitu. Jadi dari misalkan nih saya sebut merek, misalkan saya membeli Attack atau Rinso, kemudian saya lanjutkan membeli Downy atau Molto, kemudian saya lanjutkan membeli Kiss Spray. Jadi itu saling apa namanya tetap ada hubungannya gitu kan. Mungkin dapat terjadi dan mungkin juga saya cukup membeli Rinso saja. Jadi itu hanya kemungkinan. Kemungkinan begitu. Nah, berikutnya adalah pertimbangan legal. Nah, sementara ini adalah pertimbangan jumlah demand. Jadi ada beberapa ya, ada perceived quality, perceived reliability, perceived value, kemudian daya beli konsumen, ini juga berpengaruh. Kemudian keinginan konsumen untuk membeli, harga produk substitusi. Nah, ini juga misalkan kita mau, misalkan ini aja, beras. Sama-sama beras, ada Rojo Lele, ada C4 Super gitu ya. Nah, misalkan produk unggulan, misalkan unggulannya ya, katakanlah Rojo Lele gitu kan. Nah, tapi harganya misalkan sekilo 12.000, sementara beras yang lain misalkan C4 Super misalkan. Nah, itu kalau 10.000 udah enak juga. Nah, harga produk penggantinya itu, wah Rojo Lele bisa digantikan sama C4 Super, ya udah ganti aja C4 Super. Begitu. Begitupun dengan sabun mandi atau sabun cuci. Nah, itu seperti itu juga. Untuk produk-produk yang lain itu contoh sederhana di sekeliling kita. Kemudian potensial market produk tersebut. Ya, ini jelas. Kemudian sifat dari persaingan di luar persaingan harga. Jadi ini ya produk yang sama dan berbeda merek pasti ada persaingan. Nah, kemudian segmentasi pasar dan perilaku konsumen secara umum. Pricing objectives. Prinsipnya adalah memaksimumkan profit. Ya, jelas ingin memaksimumkan keuntungan. Kemudian pencapaian ROI, return of investment. Ya. Kemudian mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Jadi, ingin memperoleh keuntungan yang besar, kemudian ROI-nya cepat, kemudian pangsa pasarnya bertahan atau lebih luas lagi. Gitu. Nah, untuk memaksimumkan profit, itu memang pengennya jangka panjang, tapi tujuan utamanya adalah untuk jangka pendek, karena biar langsung terasa gitu. Nah, kemudian penetapan harga produk itu dapat dilakukan untuk mencapai return on investment atau ROI. ROI ini menjadi target penetapan harga. Akibatnya apa? Lebih waspada terhadap hubungan antara investasi, modal, dan keuntungan dalam perencanaan dan pengalokasian dana. Jadi ROI ini hubungannya dengan kita ada modal berapa untuk investasi
suatu produk itu seberapa, berharap keuntungannya seberapa, gitu. Kemudian penggunaan standar yang sederhana dan eksplisit dalam mengukur ROI dan penggunaan metode cost plus pricing untuk memastikan pencapaian target pengembalian. Jadi dengan ROI ini kita misalkan nih modal segini, mau menginvestasiin segini, keuntungan segini, kita ingin balik modalnya itu seberapa, itu tuh. Nah, kemudian, dalam hal legalitas ini juga penting ya, penting. Kemudian untuk dalam hal diskon itu perlu dipertimbangkan dan perlu diwaspadai. Apakah akan ada protes terhadap kita dari pihak distributor karena penggunaan diskon? Kok bisa gitu. Jadi misalkan ada diskon khusus 30% gitu ya. Dari kita oke aja, tapi distributor belum tentu ya, karena otomatis ketika ada diskon itu kan keuntungannya distributor pun juga akan berkurang karena sudah dipatok duluan. Gitu. Kemudian penentuan kebijakan harga harus dalam kondisi konsisten. Jadi enggak harganya 3.000 terus 5.000 besoknya 4.000 seperti itu membingungkan ya. Dan bisa jadi malah dijauhi karena nggak jelas kan harganya nggak konsisten. Nah, ini adalah beberapa praktek ilegal, yaitu price fixing atau penentuan harga bersama. Jadi ada beberapa perusahaan yang ingin menetapkan harga gitu. Biar yang lain-lain itu tuh harganya nggak tahu gitu kan, harganya kalah gitu kan, biar seragam gitu. Nah ini nggak baik juga. Kemudian atau bisa juga pertukaran informasi harga. Jadi perusahaan yang bersaing saling bertukar berbagai informasi. Ini juga nggak baik gitu kan. Jadi ya itu tidak diperbolehkan ya, nggak etis juga. Kemudian ada predatory pricing atau diskon oleh perusahaan besar sehingga harganya itu berada di bawah harga produksi. Tujuannya apa? Agar menang persaingan dan bisa menyingkirkan perusahaan pesaing. Jadi misalkan kita bahas sabun aja deh, sabun mandi ya. Kita sebut merek aja, mereknya Lifebuoy misalkan. Nah, Lifebuoy itu jualannya murah sekali dengan misalkan 250 ml yang biasanya rata-rata misalkan ya 16.000 dia menjualnya 12.000. Nah, otomatis orang-orang akan membeli produk tersebut dengan harga yang rendah. Nah, yang lain kan nggak laku tuh. Kalau nggak laku kan merugi. Dan ketika modalnya terbatas, akhirnya tutup. Gitu. Sementara harga pokok produksi misalkan di angka 14.000 gitu kan. Tapi si Lifebuoy itu dijualnya 12.000 gitu. Jadi yang lain nggak laku, merugi, dan akhirnya bangkrut. Nah, ini nggak boleh. Jadi ini adalah contoh-contoh praktik ilegal gitu. Bisik-bisik bersama nggak boleh, saling tukar informasi nggak boleh, terus langsung memberikan harga yang di luar kewajaran juga tidak diperbolehkan ya. Nah, ini dalam menentukan harga ini terdapat metode-metodenya. Pertama, marginal pricing atau contribution pricing. Jadi konsep ini tujuannya memaksimumkan keuntungan dengan memproduksi sejumlah unit di tingkat marginal cost lebih sedikit atau sama dengan marginal revenue. Jadi kita tidak tahu nih optimalnya di mana. Nah, di sini kita cari gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai ekonomis konsumen. Nah, ini ada dasar-dasarnya antara lain faktor purchase price, kemudian biaya yang muncul sesudah pembelian, biaya yang berkaitan, serta kemampuan suatu produk untuk meningkatkan profit. Jadi ini hubungannya dengan nilai ekonomis konsumen. Kemudian ada break-even analysis, jadi ia mencari titik volume produksi di mana pendapatan suatu perusahaan sama dengan
total biaya tetap dan variabel di suatu tingkatan harga tertentu. Gitu. Titiknya di mana sih? Gitu. Volume produksi berapa yang pendapatan perusahaan itu sama dengan biaya tetap dan biaya variabel pada harga tertentu. Kemudian ada target return on investment pricing. Nah, jadi kita menetapkan harganya itu berapa untuk mencapai tujuan investasi perusahaan. Kemudian berikutnya ada target costing, yaitu salah satu cara penentuan harga di mana terjadi overlap antara fungsi marketing dan accounting. Kemudian zero based pricing, yaitu metode accounting bagi konsumen dan menghasilkan kriteria untuk mempertahankan konsistensi. Nah, demand assessment and strategy. Jadi ada price elasticity of demand dan cost benefit analysis. Price elasticity of demand. Demand menjadi elastis jika jumlah produk memberikan respon terhadap perubahan harga secara signifikan, dan sebaliknya kalau produk tersebut tidak memberikan respon terhadap perubahan harga, itu dikatakan inelastis. Nah, elastisitas harga permintaan itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan elastic demand, inelastic demand, dan unitary demand. Kemudian, cost benefit analysis. Apa itu? Itu adalah teknik untuk menghitung berapa rupiah ke biaya serta keuntungan dan manfaat dari suatu produk atau jasa. Life cycle costing. Jadi siklus hidup costing biaya itu ada beberapa ya. Siklus hidup harga biaya itu apa aja gitu. Ya ini nggak jauh-jauh sama life cycle produk ya. Jadi yang pertama ada introduction fase, kemudian growth fase, maturity fase, dan decline fase. Nah, tahap pengenalan. Nah, tahap pengenalan itu kita membuat strategi penentuan harga produk baru, kemudian ada price skimming dan ada market penetration. Nah, kemudian growth fase itu, nah kalau sudah mulai bertumbuh nih kan, kalau untuk awal-awal tuh kita membuat produk baru, harganya berapa, terus ada 2 jenis metode nih, price skimming dan market penetration, nanti kita bahas sudah ini. Ini 2 hal yang berbeda nih, price skimming dan market penetration. Nah, kemudian mulai tumbuh tuh growth fase. Jadi ketika mulai bertumbuh, ya mulai kerasa tuh ada persaingan yang berat. Gitu. Wah, kencang nih. Kemudian ketika mulai bertumbuh, itu baru kerasa ada profit. Dan profit itu akan terus-menerus bertambah, dan cenderung memuncak ketika sudah mendekati tahap akhir dari fase. Ya, sudah dekat-dekat maturity fase. Nah, harapannya harusnya ya, ia nanti membuat sesuatu gebrakan sehingga ada muncul baru lagi. Jadi sebelum dia maturity fase dan decline, dia muncul lagi seperti itu dengan jenis produk yang ada inovasinya, harapannya begitu. Nah, produsen dihadapkan pada trade-off antara besarnya pangsa pasar dan tingginya keuntungan saat ini. Jadi pangsa pasar dan tingginya keuntungan itu menjadi sebuah pilihan gitu. Kemudian maturity fase. Jadi karena dia sudah mulai tahap dewasa ya, sudah mulai nyaman gitu. Jadi mulai dia preferensi merek tuh mulai lemah. Variasi fisik dari produk mulai turun. Kemudian market saturation dan stabilisasi proses produksi. Jadi awalnya growth fase itu yang tadinya per bulan itu misalkan 10.000 unit, naik 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Nah, ternyata puncak-puncaknya 100.000. Nah, kalau mau cerita fase udah nggak naik lagi. Ya udah, stabilisasi proses produksi 100.000 aja terus. 100.000 terus. Karena preferensi merek udah menurun.
melemah gitu. Nah, nanti udah 100.000, nanti ternyata malah justru pelan-pelan turun, yang disebut dengan decline phase gitu. Jadi sebelum masuk ke maturity phase ini diharapkan ada muncul produk baru yang mungkin ada gebrakannya dari produk sebelumnya, jadi mempertahankan perusahaan tersebut juga. Oke, new product pricing strategies. Pada dasarnya produk baru memiliki harga jual yang lebih tinggi pada tahap perkenalan produk, ya kan? Contohnya misalkan kita jalan-jalan ya di pertokoan, kita lihat ada produk Arrival gitu kan, dan harganya nggak ada diskon, masih mahal gitu kan. Kita kalau produk lama kan ada diskon, cuci gudang gitu, kalau masih baru kan yang Arrival kan masih tinggi. Nah, itu logikanya seperti itu. Nah, strategi price skimming, harga produk perkenalan ditetapkan lebih tinggi sehingga menarik pembeli dari segmen dan daya beli tinggi di kurva permintaan. Nah, ini yang biasanya. Tapi ini berbeda dengan strategi market penetration. Kalau market penetration itu harga rendah. Jadi kalau price skimming itu harga produk yang kayak produk Arrival ya, produk yang baru saja datang gitu. Kalau market penetration itu justru harganya rendah. Nah, tapi tujuannya itu agar volume penjualannya tinggi, walaupun keuntungan per unitnya rendah. Contoh, saya sebut merek, sabun Sahaja, ya kan? Sabun cuci Sahaja. Dia itu harganya lebih rendah. Tujuannya agar orang pada beli, volume penjualannya banyak gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian strategi market penetration menguntungkan pada kondisi apa saja? Saat volume penjualan produk saat sensitif terhadap harga. Nah, ketika harga rendah, orang pada beli banyak. Tapi kalau misalkan dia tidak sensitif, ya nggak berlaku. Mau mahal, mau murah, orang maunya merek itu yang udah biasa. Nah, itu nggak akan berlaku. Kemudian berikutnya adalah saat memungkinkan untuk mencapai skala ekonomis biaya pembuatan dan pendistribusian secara massal. Jadi kira-kira mungkin nggak sih biaya-biayanya gitu dengan harga yang murah itu bisa masuk enggak sih gitu. Kemudian yang ketiga adalah saat produk memiliki potensi yang besar untuk menghadapi persaingan yang kuat. Jadi wah ada produk baru persaingannya sudah kuat, ingin menarik hati gitu. Nah, salah satunya cara itu dan berikutnya adalah tidak ada elite market. Oke, next ya. Price leadership strategy. Nah, ini ada strategi-strateginya, ada memiliki kapasitas produksi yang besar. Jadi ini ada strategi yang memimpin harga itu biasanya kapasitas produksinya besar, kemudian pangsa pasarnya besar, kemudian punya komitmen pada kelas atau tingkat kualitas tertentu yang memang misalkan dia emang premium lah, ya kayak gitu contohnya. Kemudian pabriknya efisien, biayanya, distribusinya kuat, kemudian customer relationship manajemennya baik, gitu. Jadi bagaimana memanage hubungan dengan customer itu baik. Contoh ada kalau konsumen seperti itu. Kemudian memiliki sistem informasi pasar yang efektif. Jadi sistem informasi merupakan bagian yang berperan penting gitu. Termasuk untuk produk tertentu yang sudah laris manis. Kemudian melakukan analisis sensitivitas yang baik. Jadi ketika mau naikin harga atau mengubah harga tuh dipertimbangkan betul tuh sensitivitasnya. Memiliki sense of timing yang baik dalam penentuan harga. Jadi enggak serta-merta langsung naik sewaktu-waktu, enggak. Tapi misalkan, oh ini mau lebaran nih, harganya dinaikin dikit kan buat kalian butuh gitu kan. Atau, oh ini mau tahun baru nih, harganya dinaikin. Nah, jadi punya sense of timing yang baik. Kemudian sound management organization for pricing. Nah, ini juga
sudah handal gitu ya. Kemudian memiliki kendali aktivitas keuangan di lini produksi dan memiliki perhatian terhadap legal issues. Jadi tetap harus ada perhatian. Kemudian competitive bidding. Competitive bidding itu proses pembeli menginginkan ada tender dari beberapa supplier dalam suatu pembelian atau kontrak. Nah, ini ada tender tertutup dan tender terbuka. Leasing in business market. Nah, kebanyakan itu konsumen memilih menyewa daripada membeli. Nah, mungkin kalau membeli itu jatuhnya lebih mahal. Kalau menyewa itu jatuhnya lebih murah dan bisa berhenti sewaktu-waktu. Kalau membeli kan kalau sudah nggak dipakai, ya udah gitu kan. Contoh mesin. Mesin itu misalkan mesin fotokopi ya. Mesin fotokopi kalau mau beli itu sekian gitu kan. Dan kalau misalkan sudah berhenti usaha fotokopinya, ya udah mesinnya nggak kepakai kan. Tapi kalau sewa kan lebih murah ya per bulannya. Dan kalau sudah mau stop ya sudah tinggal dikembalikan. Seperti itu. Pihak penyewa disebut dengan lessee, sedangkan pihak yang memiliki barang disebut lessor. Keuntungannya tidak ada DP, tidak ada resiko kepemilikan. Sebaliknya, kalau leasing baik penjual itu bisa meningkatkan penjualan, mempertahankan hubungan bisnis dengan pelanggan, dan mempertahankan nilai sisa. Jenisnya ada operating leasing dan direct financing leasing. Jadi operating leasing itu jangka pendek dan dapat dibatalkan. Sementara kalau direct financing leasing itu jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan. Strategi harga diskon. Jadi ada trade diskon, quantity diskon, cash diskon, dan geographical price adjustment. Ini price yang benar. Nah, trade diskon itu ada diskon kepada penyalur karena si penyalur sudah memberikan pelayanan ekstra kepada konsumen. Pak, quantity diskon itu diberikan kepada penyalur karena sudah menjualkan dalam jumlah besar. Kalau cash diskon itu harganya didiskon agar si distributor atau pembeli itu bayarnya segera cepat lunasin gitu kan. Kalau geographical price adjustment itu hubungannya dengan biaya transportasi barang. Misalkan si distributor tuh mau ngambil atau di titik tertentu ngambilnya gitu atau jemput, nah nanti dikasih diskon karena itu sangat berarti bagi si perusahaan. Nah ini terkait pemasaran produk industri ya, jadi kita hubungin dengan bukan dengan konsumen end user gitu, tapi kita hubungin sama distributor. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Mengapa produk yang new arrival di toko memiliki harga yang cenderung lebih tinggi karena harga jual lebih produk baru biasanya punya harga jual yang lebih tinggi di tahap perkenalan produk. Harga yang tinggi tersebut dilakukan untuk dapat menutupi biaya riset dengan segera begitu. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.